Selamat siang. Ya, ini jumpa lagi Yoyo Budiman, Indonesia Bambu Channel. Kali ini kita akan menyaksikan pekerjaan yang tidak biasa ya dilakukan orang. Tapi ini sangat penting untuk dilakukan. Ini adalah pekerjaan penimbunan rumpun bambu ya. Jadi rumpun bambu ini kita bersihkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar pertumbuhan rebung itu bagus. Ya, saya berikan contoh, ini adalah rumpun bambu yang apa adanya ya. Sebagaimana sering kita lihat kebun-kebun atau di hutan-hutan bambu ya, beginilah kondisinya, berantakan, penuh dengan rumput ya, tidak teratur. Nah, sebenarnya bambu memerlukan pemeliharaan ya. Di antaranya adalah pembersihan rumpun-rumpunnya ini. Jadi yang mati kan, kemudian rumput-rumputnya bebaskan, kemudian daun-daun yang berada di bawah, tumbuh di bawah, itu ditebas semua, dibersihkan. Nantinya rebung akan tumbuh dari bawah ya. Kalau kan daun-daun kecil tumbuh dari bawah, rebung akan sulit keluar ya. Jadi harus dibebaskan agar rebung tumbuh bagus dan rumpun bambu tidak menyeramkan ya, tidak menakutkan, sehingga rumpun bambu tersebut tumbuh optimal, terutama rebungnya terbesar untuk sebuah rumpun bambu ya. Ini juga sama, belum dibersihkan ya, tidak karu-karuan, penampilan tidak menarik perhatian. Kita lihat sebelahnya, sama juga ya, berantakan, menyeramkan, tidak menarik perhatian. Kemudian rebung-rebung banyak yang mati ya. Rebung itu sebenarnya keluar karena terlalu lembab, ada jamur, ada hama ya. Ini didominasi oleh hama kutu atau apid ya, yang bersimbiosa dengan semut, sehingga rebung keluar tetapi mati lagi. Nah, kita akan cegah semua itu. Kita bersihkan semua rumpun, setiap rumpun kita bersihkan. Ya, ini adalah contoh rumpun ya, yang sudah kita bersihkan. Jadi yang menyeramkan, yang penuh rumput sudah habis ya, sudah kita bersihkan. Nah, setelah itu rebung akan mulai tumbuh ya. Pada musim hujan rebung akan mulai tumbuh, ataupun dengan bantuan penyiraman ya. Seperti ini rebung akan tumbuh ya. Ya, ini yang rumpun yang sudah dibersihkan ya. Rebungnya sudah pada keluar, dia dengan mudah keluar ya. Banyak sekali ya. Menjamin pertumbuhan rumpun bambu ini menjadi lebih baik ya. Ini salah satu contoh saja. Batang utamanya existing itu 9 batang. Rebung yang keluar setelah kita bersihkan, setelah kita siram ya, saya bantu juga dengan pemupukan organik dengan E4 ya, jenisnya berupa pupuk organik ya. Bisa juga pupuk dari bambu, kemudian cuka bambu. Ini dia hasilnya.
ya, sangat bagus. Jumlah rebungnya ini ya. Jadi batang utamanya 9 batang ditambah rebung baru sejumlah 19. Rebung pelihara ya. Karena ada berbagai kasus rebung itu ada hama penyakit, kelembaban ya, termasuk sampah-sampah yang sudah sangat akan menghambat proses tumbuhnya rebung. Saya berikan contoh untuk Anda semua ya. Ini adalah rebung yang kena jamur ya. Yang putih-putih ini ya. Ini adalah jamur ya. Jamurnya sangat cepat berkembang. Kenapa? Karena terlalu lembab ya. Ini sudah kita bersihkan sehingga kemungkinan timbulnya jamur pada rebung yang lain. Di sebelahnya kita lihat, ini dia. Ini jamur ya, dimana hipanya, buah-buahnya sudah pada keluar ya. Ini sudah kita semprot menggunakan fungisida ya. Fungisidanya boleh apa saja ya. Ada ditain, ada benlet, kemudian ada juga antrakol, sehingga rebung ini selamat. Kalau ini tidak disemprot akan seperti ini. Ini kita biarkan sebagai contoh saja ya. Ini akan mati. Jadi rebung ini sudah kelihatan coklat, bertanda dia mati ya. Dia tidak kuat. Ini jamur. Oke. Ya, rebung berikutnya ini adalah hama. Ini adalah hama apid yang bersimbiosa dengan semut ya. Kita akan ke tempat lain memberikan contoh parahnya dari rebung bambu. Nah, ini saya tunjukin salah satu rebung yang terserang hama. Ini pengenalan saja seperti apa ya. Jadi ini adalah hama apid, itu begini, hama kutu ya. Nah ini yang dikebutin semut itu, dia kutunya, dia bersimbiosa dengan semut. Jadi dia bekerja sama dengan semut mengambil dari tubuh kutu-kutu ini. Si kutu-kutu ini mengisap cairan tanaman, dalam hal ini cairan rebung. Nah kalau kutunya banyak seperti ini ya, otomatis rebungnya tidak kuat, rebungnya akan mati. Ini mudah saja dikendalikan dengan secara manual dibersihkan ya. Jika sudah terlalu parah, Anda bisa mengendalikan dengan cara kimia, tapi tidak gegabah, dengan dosis rendah saja. Pakai dosis rendah 2% ya, 2 cc per liter air. 2 cc obat diantaranya adalah contoh misalnya Dursban ya, contoh saja salah satu. Dia akan bekerja secara kontak maupun pernapasan, sehingga kutu-kutu ini begitu disemprot hilang, semutnya juga akan hilang. Ini demikian parahnya sehingga rebung ini mati ya. Anda lihat seperti ini. Jadi rebung ini mati, sudah mulai coklat ya. Ini tidak ada harapan hidup. Jadi jangan sepelekan hama ataupun penyakit yang ada pada rebung. Kenapa? Karena rebung ini aset kita ya. Apabila rebung gagal tumbuh, maka ya bambunya semakin berkurang ya. Dalam industri rebung misalnya, yang dibudidayakan rebung, yang dipanen rebung, kalau rebungnya mati ya, apalagi diambil batangnya, ya gagal total judulnya ya. Ya sekali lagi ini saya perbesar,
hamanya seperti ini, dia bersimbiosa dengan semut, apit atau kutu ya, yang menghisap cairan tanaman sehingga tanaman kehabisan cairan yang dia sangat butuhkan pada saat pertumbuhan. Ini saya tunjukin lagi bagaimana rebung ya, semut dan hama ini bersimbiosa sehingga menyebabkan parah. Jadi sarang semutnya membawa sampah-sampah, membuat sarang di atas ya, seperti ini. Nah, dia melindungi dari hamanya yang ada di sini. Kita ambil contoh yang lain ya. Ya, semutnya bekerja sama dengan kutu. Apabila dibiarkan, kematian menanti ya. Rebung mati berarti gagal budidaya bambu. Ini saya tunjukkan salah satu ya. Nah, ini rebungnya sudah besar, sudah tinggi, lalu dia mengering, mati akibat hama atau penyakit ya. Sayang banget, rebung sudah 4 meter tragis berakhir dengan kematian. Sebuah kerugian untuk budidaya bambu. Mari kita lihat apakah benar rebung bisa mati ya akibat serangan tadi. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, kita buktikan apakah dia mati atau tidak ya. Ini dia ya, mati total. Ini rebungnya sudah mengering, kering sama sekali ya, kering kerontang, kering kerontang. Kemudian kita lihat ininya, ini dia sudah tidak berdaya ya. Jadi jangan anggap sepele di saat rebung keluar, harus kita amati, harus kita kendalikan agar tidak terjadi kerugian ya. Ini fakta, bukan karangan, bukan tulisan, ini fakta lapangan ya. Silahkan lihat, ini nyata semua ya. Kematian banyak terjadi sehingga gagal membentuk rumpun yang besar, rumpun yang banyak, rumpun yang bagus, rumpun yang produktif. Nah, ini harus kita sadari, kita kendalikan. Kita pastikan semua rebung tumbuh ya. Ini adalah contoh yang sudah tinggi ya. Nah, ini putus, tidak lanjut tumbuh ya. Sekali lagi, ini juga fakta. Begitulah rebung kalau tidak dipelihara. Jadi butuh ya, butuh pemeliharaan intensif. Ya, akibat banyak rebung yang mati, patah di tengah jalan, seperti inilah dia rumpun bambu ya. Rumpunnya hancur, satu rumpun bisa habis semua ya. Ini ada faktor lain juga, diantaranya hama tikus ya. Bambu red itu sangat berbahaya.
bambu red ini bukan tikus biasa yang kita temui, tapi tikus yang memang khusus dia memakan bambu. Makanannya kalau kita pelihara ya bambu segar ya. Dan pada saat bambu tumbuh dia menyerang di bagian bawah. Apabila rumpun dalam kondisi kotor, mereka bersarang di sana, kemudian menggerogoti akar. Karena akarnya digerogoti, tumbang. Ya, bambunya tumbang seperti ini, miring-miring, tidak bisa tumbuh dengan tegak. Ya, sudah jelas. Ini tinggal kerugian saja. Ini rumputnya besar, tapi bambunya kecil-kecil. Ya, sangat disayangkan. Jadi saya memberikan contoh-contoh nyata di lapangan ya, sebagai bahan pelajaran untuk kita. Nah, kita lihat ini ya, ini bukan bekas ditebang ya, ini bukan bekas ditebang. Jadi seperti ini misalnya, ini tidak ada bekas penebangan, ini busuk merembet ke dalam ya. Ini juga sama, bukan bekas penebangan, bekas busuk. Jadi kerugiannya sangat besar apabila kita abaikan ya. Ini perlu penanganan agar budidaya bambu sukses dengan baik. Terlebih lagi bambu untuk kepentingan landscape ya, untuk kepentingan taman, garden, untuk kepentingan bambu park ya. Itu sangat penting kita perhatikan. Kalau enggak taman bambunya ya wassalam ya, yang dipelihara atau yang ditampilkan, yang diunggulkan taman bambu, tapi bambunya rusak ya, seperti ini ya. Ya, ini kegiatan penimbunan nih ya. Kita datang ke tanah dari luar, kebetulan tanah di dalam terbatas ya.